Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan kita masih berada pada bagian kedua buku ini ya, seputar ilmu sharaf. Dan kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji pelajaran ketujuh tentang pembentukan isim. Ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang pembentukan fiil, ya dari fiil maudhi menjadi fiil mudhari' dan fiil amr. Nah, di sini kita akan bahas ya pembentukan dari fiil maudhi menjadi beberapa bentuk isim. Ya. Fiil maudhi bisa dibentuk menjadi beberapa kelompok isim, ya di antaranya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Ya sedikit kita bahas ya arti dari beberapa kelompok isim. Yang pertama masdar itu bisa diartikan kata yang bersifat abstrak. Ya misalnya pertolongan, pemukulan, dan lain-lain. Ya abstrak maksudnya ya ada bendanya tapi tidak terlihat wujudnya. Ya ada dia, ya ada tapi nggak terlihat. Ya. Atau bisa juga kata kerja yang dijadikan isim. Jadi maknanya tetap kata kerja namun lafadznya itu isim. Yes, misalnya contoh ya, hamdun misalnya. Hamdun itu ya adalah masdar dari hamida, artinya memuji. Ya, hamida artinya memuji, nanti masdarnya itu hamdun. Nah, hamdun ini bisa kita artikan pujian, berarti sesuatu yang sifatnya abstrak ya pujian itu. Bisa juga kita artikan memuji. Ya, tetap artinya itu fiil. Cuman lafadznya di sini hamdun isim, ya ada tanwinnya di situ. Karena dia termasuk masdar. Ini pengertian tentang masdar. Kemudian yang kedua isim fa'il, yaitu isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau subjek ya. Contoh misalnya hamidun, artinya orang yang memuji. Ini namanya isim fa'il, ya, masuk pola isim fa'il. Kemudian yang ketiga isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang dikenai perbuatan atau objek. Misalnya mahmudun, yang dipuji. Ini masuk isim maf'ul. Kemudian isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan seperti maktabun. Ya, bisa diartikan tempat menulis. Dan dia bisa juga masuk isim zaman karena isim makan dan isim zaman polanya sama. Isim zaman itu isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Contoh maktabun bisa diartikan waktu atau tempat menulis. Masjidun waktu atau tempat sujud. Ya, ini penjelasan ringkas tentang beberapa kelompok isim yang terbentuk dari fi'il maudhi. Adapun pola-polanya di sini pola dasarnya antum bisa lihat ya. Dari pola fa'ala yaf'ulu nanti masdarnya itu ya. Kalau pola intinya untuk memudahkan dalam menghafal diambil dipukul rata polanya fa'alun. Tapi nanti realnya itu harus buka kamus. Ya, realnya harus buka kamus. Misalnya jalasa yajlisu. Masdarnya apa? Masdarnya harus buka kamus. Ya. Jadi kalau masdar dari fi'il maudhi yang sulasi mujarad itu harus buka kamus. Di sini diambil pola fa'alun, pola inti fa'alun ini untuk memudahkan dalam menghafal. Ya. Kemudian isim fa'ilnya itu fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Isim zaman dan makannya maf'alun. Jadi kita bisa mentasrifnya begini. Fa'ala yaf'ulu fa'lun, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun. Isim zaman dan isim makan disebut dua kali. Kemudian fa'ala yaf'alu nanti masdarnya fa'lun ya, tapi sekali lagi untuk masdar dari fi'il maudhi sulasi mujarad harus buka kamus. Kemudian isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, isim zaman dan makannya maf'alun. Ya. Kalau dari pola fa'ala yaf'ilu, ya masdar fa'lun, fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun. Ya dia maf'ilun, isim zaman dan makannya. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'lun, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, isim zaman dan makannya. Untuk pola af'ala, ya af'ala ini kalau untuk fi'il maudhi yang selain dari sulasi mujarrad, masdarnya itu harus mengikuti pola ini. Seperti di sini af'ala masdarnya pasti if'alun.
Kemudian isim fa'ilnya muf'ilun, isim maf'ulnya muf'alun, isim zamannya muf'alun. Fa'ala itu masdarnya taf'ilun, isim fa'ilnya mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun, isim zaman dan isim makannya mufa'alun. Fa'ala mufa'alatun, ya, masdarnya. Isim fa'ilnya mufa'ilun, maf'ulnya mufa'alun, isim zaman dan makannya mufa'alun. Ya, isim zaman dan isim makan untuk fi'il selain dari fi'il maudhi sulasi mujarrad itu sama polanya dengan isim maf'ul. Kemudian tafa'ala, tafa'ulun, mutafa'ilun, mutafa'alun, mutafa'alun. Istaf'ala, istif'alun, mustaf'ilun, mustaf'alun, mustaf'alun. Ini pola intinya, ya. Kemudian di sini ada contoh-contohnya ya. Di halaman berikutnya ada contoh. Misalnya dari pola fa'ila yaf'alu, ya. Masdarnya fa'lun, kemudian isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, isim zaman dan makannya maf'alun. Contoh yang masuk ke dalam pola fa'ila yaf'alu misalnya hamida yahmadu. Masdarnya hamdun. Ya kalau masdar sekali lagi harus buka kamus di sini kebetulan ya. Masdarnya polanya sama dengan pola inti fa'ilun. Isim fa'ilnya hamidun, isim maf'ulnya mahmudun, isim zaman dan makannya mahmadun. Rahima yarhamu, ya, rahmatun, ya. Kalau kita buka kamus ketemu rahmatun masdarnya. Kemudian isim fa'ilnya rahimun, isim maf'ulnya marhumun, isim zaman dan makannya marhamun. Kemudian dari pola fa'ala, mufa'alatun, mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun. Ya, contohnya baraka, mubarakatun, mubarikun, mubarakun, mubarakun. Raqaba, muraqabatun, muraqibun, muraqabun, muraqabun. Ya. Catatan yang pertama, untuk mengetahui masdar dari fi'il sulasi mujarrad harus buka kamus sebab tidak ada pola khususnya. Contoh dari jalasa nanti masdarnya julusun, halaka halakun, abada ibadatun, hamida hamdun, ghasala ghuslun, ghafara ghufranun. Ya, untuk masdar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui masdar dari selain sulasi mujarrad harus hafal pola, ya, sebab polanya sudah tertentu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketiga, cara menerjemahkan masdar saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya, perhatikan contoh berikut. Misalnya pada kalimat idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang nasru sini masdar, kita terjemahkan pertolongan, ya sesuatu yang bersifat abstrak karena lebih tepat kita terjemahkan seperti itu, ya. Sedangkan pada kalimat wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin dan kami selalu berkewajiban menolong. Di sini kita terjemahkan dengan terjemahan fiilnya. Nasru padahal dia isim, masdar. Tapi karena itu yang lebih tepat. Jadi penerjemahan masdar itu nanti dilihat ya konteks kalimatnya. Apakah lebih tepat disebut kita terjemahkan menjadi sesuatu yang bersifat abstrak atau tetap maknanya sama dengan fiil, cuman ya dia lafadznya isim. Yang keempat, pembentukan isim fa'il ya dari sulasi mujarrad mengikuti pola fa'ilun secara umum ya. Adapun selain dari fi'il sulasi mujarrad ini ada kaidah khusus pembentukannya ya bisa dipelajari dalam buku ilmu sharaf yang membahas khusus ilmu sharaf seperti misalnya nanti bisa belajar dari buku belajar tasrifan ya insyaallah lengkap di situ. Kemudian pembentukan isim maf'ul dari sulasi mujarrad mengikuti pola maf'ulun. Adapun selain dari fi'il sulasi mujarrad ada kaidah khusus pembentukan yang kita nggak bahas di sini. Yang keenam, pembentukan isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi mujarrad mengikuti pola maf'alun atau maf'ilun. Dan ada kaidah khusus ya penentuan polanya. Ada di buku yang membahas ilmu sharaf. Yang ketujuh, pembentukan isim zaman dan isim makan dari selain fi'il sulasi mujarrad ya sama dengan pola isim maf'ulnya. Ini pembahasan ringkas ya tentang pembentukan isim. Ya, di sini hanya pengenalan ya karena kita hanya membutuhkan beberapa kaidah yang nanti dipakai ya untuk memahami bacaan sholat. Sekarang di sini coba antum kerjakan latihannya ya supaya lebih paham. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ya latihan pelajaran ke-7 tentang pembentukan isim. Latihan yang pertama, ubahlah fiil-fiil berikut menjadi isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian terjemahkan. Ya. Satara ini artinya menutup ya. Isim fa'ilnya satirun artinya yang menutup. Isim maf'ulnya masturun yang ditutup. Kemudian qatala artinya membunuh ya, isim fa'ilnya qatilun yang membunuh. Isim maf'ulnya maqtulun yang dibunuh. Fataha artinya membuka, isim fa'ilnya fatihun yang membuka, kemudian maftuhun yang dibuka. Jama'a mengumpulkan, isim fa'ilnya jami'un yang mengumpulkan, majmu'un yang dikumpulkan. Kemudian hamala membawa, ya isim fa'ilnya hamilun yang membawa, mahmulun isim maf'ulnya yang dibawa. Kasara memecahkan ya, menghancurkan atau memecahkan. Isim fa'ilnya kasirun yang memecahkan, isim maf'ulnya maksurun ya, yang dipecahkan. Alima mengetahui ya, isim fa'ilnya alimun yang mengetahui, kemudian isim maf'ulnya ma'lumun yang diketahui. Sami'a artinya mendengar ya, isim fa'ilnya sami'un yang mendengar, isim maf'ulnya masmu'un yang didengar. Kemudian ghadiba ya, ini yang benar sepertinya ghadiba ya, ghadiba. Ghadiba yang artinya marah ya, yang marah ghadibun, maghdubun yang isim maf'ulnya maghdubun yang dimarahi. Amila ya artinya beramal, bekerja. Isim fa'ilnya amilun yang bekerja, ma'mulun yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, ubahlah fi'il-fi'il berikut menjadi masdar, kemudian terjemahkan. Ya. Qallada ya, kita terjemahan masdarnya kita terjemahkan saja sama dengan fi'ilnya ya. Adapun sesuatu yang bersifat abstrak nanti disesuaikan ya. Seperti misalnya qallada ini artinya mengikat, ya kan? Masdarnya taqlidun. Ya, artinya mengikat atau proses pengikatan gitu kan. Seperti itu. Qata'a memotong-motong, masdarnya taqti'un. Akrama memuliakan, masdarnya ikramun. Ahsana berbuat baik, masdarnya ihsanun. Sa'ada artinya membantu, masdarnya musa'adatun. Syaraka artinya mengikuti ya atau bersekutu, bergabung. Musyarakatun ya, masdarnya. Tajahala pura-pura bodoh, tajahulun ya. Ta'alama pura-pura pintar, ta'alumun masdarnya. Ista'jala tergesa-gesa, isti'jalun masdarnya. Istahsana menganggap baik, istihsanun masdarnya. Ya, masdarnya itu kita terjemahkan saja seperti fiilnya, makna fiilnya. Ya demikian ya pembahasan latihan pelajaran 7. Insyaallah kita akan lanjut setelah ini pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.